Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bila balsam gosok di kaki, insya Allah kaki terasa hangat. Bila salam diulang kembali, insya Allah kita tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, mantap. Insya Allah yang menjawab salam ulun kada akan dikubur sebelum mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi jama'ana fi hadzal mahalli wal makan linastami'a qissata Isra Mi'raj lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi sadatil kiram. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam: Lamma kazzabani Quraisyun qumtu fil hijr fajalallahu li baital maqdis fatafiktu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaihi. Shadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa nahnu insyaallah minas sabirin wassakirin. Syukur alhamdulillah dengan nikmat yang selalu diberikan Allah kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang suci dan mulia ini, yaitu di masjid, dengan niat yang pertama, sahjaku berhenti, sahjaku berdiam di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala yang bagi yang belum berniat. Niat yang kedua untuk menghadiri beberapa macam acara yang tadi alhamdulillah kata MC atau protokol sudah diawali dengan khataman Al-Quran yang cukup mulia, kemudian Al-Habsyi, dan berikutnya karena giliran ulun menyampaikan apa nangka ulun sampaikan. Nang mana ingat ulun sampaikan, nang ulun kada ingat ulun kada nyampaikan. Yang mulia para habaib, wabil khusus habib yang berada di tempat kita ini, semoga para habaib dipanjangkan umur, sehat badan, qabul hajat bil khair, dan para alim ulama, guru agama yang sama-sama kita muliakan, para hadirin hadirat pencinta Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Terima kasih kepada jajaran panitia yang mengundang ulun dan langsung dipercayakan untuk mengisi salah satu mata acara pada malam hari ini. Namun dibalik itu ulun tidak lupa mengucapkan ribuan ampun dan maaf jika sekiranya penyampaian ulun, pembawaan ulun tidak terarah, tidak teratur, tidak sesuai dengan kehendak sempian bertaan. Mohon ampun dan maaf. Hadirin rahimakumullah. Malam ini mungkin kita sudah berada di malam ke-20 Rajab, bulan yang mulia. Di bulan yang mana
seperti bulan ini pernah terjadi peristiwa agung, peristiwa yang menggemparkan dunia, yang membingungkan kepada orang-orang kafir dan meragukan kepada orang yang tipis imannya, yaitu terjadinya Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab mulia karena ada terjadi Isra Mi'raj. Bulan Sya'ban mulia karena ada malam nisfu Sya'ban. Bulan Ramadan mulia karena ada Lailatul Qadar. Masing-masing punya keistimewaan. 3 bulan haram yang berdampingan atau betatai. Isra dan Mi'raj ini mempunyai sebab. Ulama katakan likulli syai'in sababun. Setiap sesuatunya ada sebab. Baik urusan akhirat, baik urusan dunia, semua ada sebab. Orang yang mau mengaji, mau sekolah, ada sebab. Orang yang mau bertani ada sebab, bersawah ada sebab, semua usaha ada sebab. Isra dan Mi'raj pun ada sebab, malah ada beberapa sebab. Di antaranya ada 3 sebab yang terjadi Isra Mi'raj. Yang pertama, sebab pertama yaitu perdebatan atau perkelahian antara bumi dan langit. Karena Isra Mi'raj di luar akal kita, penyebab pun termasuk di luar akal kita. Langit lawan bumi kan bakalahi. Langit lawan bumi bakalahi. Cuma ulun kada tahu caranya bakalahi kayak apa. Ulun kalau sempat melihat jakainya bibinian bakalahi on rajai melihatnya berjuhut rambut. Namun bumi lawan langit, kalau kisahnya panjang, cuma kalau kita ringkas. Langit dan bumi berdebat bakalahi nang dikalahiakannya nya baharatan isinya. Nah, isi langit apa, isi bumi apa. Nah jadi nang pamulaan berdebat langit bumi, ujar bumi, wahai langit ikam maharat aku. Lalu disambati bumi, napa-napa ada di bumi. Kayak orang kamera berfoto aja, napa-napa perhiasannya. Gunung, pohon, laut, sungai. Nah disambatinya bumi di wadah aku macam-macam ini sambatinya. Ujar langit harat aku. Nah, ujar langit di wadah aku. Nah banyak sambatin juga, matahari, bulan, sampai surga di langit. Nah lalu bumi terakhir mengeluarkan patikaman. Nah jar bumi, aku lebih mulia dari ikam, lebih hebat, lebih harat. Karena di wadah aku ada seorang hamba Allah yang beliau itu pimpinan para rasul, penutup para nabi, paling afdal seluruh makhluk, yaitu Nabi Muhammad berada di wadah aku jar bumi. Nah kalah langit. Nah, karena kada ada andalan lagi. Orang yang paling mulia berada di bumi, langit pun kalah. Aneh juga aja, termasuk aneh. Bakalahe nang memulai di bawah. Nang di bawah pada hulu mulai. Batu pulang nang manang di bawah. Nang di atas kalah. Aneh juga. Aturannya nang di bawah ini berada naik aja. Jangan manang-manang. Nah, itulah. Nah, imbah langit kalah, lalu langit memohon kepada Allah, ya Allah, engkau sudah tahu, tadi kami berdebat, kami bakalahi di langit lawan bumi, dan uji langit ulun kalah. Dalam kekalahan ini, ulun mohon kepada engkau ya Allah, kata langit, tolong Nabi Muhammad itu angkat ke langit walaupun sebentar. Nah, dengan itu
Allah kabulkan permohonan langit, lalu Nabi diangkat ke atas langit. Ulama menyimpulkan ini, langit minta berkah kepada Nabi kita. Nah, supaya Nabi ke atas langit minta berkah. Nah, kata ulama, ini juga kita meniru. Nah, kita sama langit, kalau kita selesai tuntung membangun apapun bangunan, toko, rumah, atau yang lainnya. Nah, setelah tuntung selesai, nah kita biasanya minta jajakakan tahun para habaib atau para ulama, atau juga diadakan sholat hajat. Nah, itu maniru lawan langit ya. Langit minta jajakakan lawan Nabi kita. Kita juga setelah selesai bangunan minta ambil berkah, minta jajakakan para habaib juga para ulama. Satu alasannya, langit dan bumi bakal lahir, langit kalah, langit minta angkatakan Nabi ke atas. Yang kedua alasannya, waktu terjadi Isra Mi'raj itu dinamakan dengan Amul Huzun. Artinya tahun Nabi berduka cita. Nah, waktu Isra Mi'raj Nabi itu sedih, berduka. Kenapa? Nah, karena kurang lebih 10 tahun setelah kenabian, 10 tahun nubuah, wafat meninggal Siti Khadijah Ummul Mukminin. Kurang lebih sebulan 2 bulan berikutnya wafat lagi paman beliau, yaitu paman Nabi Abu Talib. Nah, dalam 2 bulan meninggal wafat 2 orang, yang 2 ini cukup berani atau cukup membela Nabi supaya jangan disakiti oleh para Quraisy, para orang kafir. Nah, nang berdua ini meninggal, maka Nabi pun bersedih. Nabi bukan sedih karena kematian bini, bukan, tapi Nabi sedih bahwa Khadijah ini orang yang cukup kuat dan habis-habisan membela agama Islam. Siti Khadijah setelah kawin lawan Nabi, semua harta beliau disumbangkan, diberikan kepada Nabi untuk perjuangan Islam. Nah, itu Nabi sayang benar lawan Khadijah. Jadi Khadijah dahulu, Khadijah istri Nabi, setelah kawin habis harta Khadijah disumbangkan untuk Nabi. Itu Khadijah dulu. Kalau Khadijah wah ini harta laki habis dapatnya. Nah, berbalik. Habis harta laki dapat Khadijah wah ini. Tapi lain Khadijah di sini. Itu Khadijah pada kami. Khadijah pada kami. Cuma pinanya Khadijah pada kami pindah ke sini. Nah, jadi kalau Khadijah ini aja harta laki habis dapatnya. Mending ini ditawari babine belum nih. Ada yang bujang-bujang sini. Nang bujang-bujang. Ikam punya babine mana hakulnya bini nang bisa mencari duit atau nang kalau bisa mencari duit? Jawab. Ini kisah Khadijah tadi mau ambil. Amun nikah mencari bini, mana hakulnya bini nang bisa mencari duit atau nang kada? Jawab. Bila dapat diberi 100.000, ambil lawan panitia duitnya. Jangan ada ulun, bangkrut ulun. Ya, dapat seberi 100.000, ambil lawan panitia. Situ gintu banyaknya bujang nih. Kawan kami berdapat 8 gitu deh. Buhan adang bujang situ mun kam hendak bebini, mana hakulnya bini nang bisa cari duit tahu kada? Nah, Pak. Nang bisa cari duit kada bisa leh. Nah, tadi bulan pian ni para kalau view. Mun nya kawin cari binian nang kada bisa mencari duit.
Amun binian nang bisa nyari duit, habis cari duit pian dicariinya. Di lemari dicariinya, dalam kotak dicariinya, dapat terus mencari. Lagi jaba bini nang bisa mencari duit. Habis duit pian ndak mau nabung. Jadi carilah bini nang kada bisa mencari duit. Penyebab yang kedua, Ummul Huzun. Nah, Nabi waktu berduka, kenapa? Karena ditinggalkan wafat mati Siti Khadijah dan Abu Talib. Nang berdua ini para orang kafir kada segan kada wani menyiksa Nabi. Nang berdua meninggal, Nabi disakiti oleh para Quraisy dan para orang kafir. Sampai Nabi berangkat hijrah ke Taif, ke Saqif, daerah Taif untuk minta pertolongan. Karena Nabi selalu disiksa dan dihajar oleh orang kafir. Nah, karena Ummul Mukminin Siti Khadijah dan Abu Talib sudah meninggalkan Nabi. Ketiga, alasan ketiga ini yang paling tafat dan paling sahih. Nah, untuk apa Allah Maisra dan Mi'raj Nabi? Jawabannya sepotong ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim linuriyahu min ayatina. Nah, jadi Allah kami Maisra dan Mi'raj Nabi, jadi Allah kami hendak memperlihatkan kebesaran dan kekuasaan Allah kepada Nabi secara langsung. Padahal Nabi yakin sudah, Nabi tahu Allah ini maha besar, maha mulia. Tapi Allah hendak langsung memberi pendidikan kepada Nabi supaya Nabi lebih mudah memperjuangkan Islam. Nah, lalu Allah tampaikan, Allah berikan gambaran-gambaran, tayangan-tayangan waktu Isra dan Mi'raj. Ada ulama yang menjumlah tayangan-tayangan gambaran yang dilihat Nabi ada 17 macam. Nah, ini menandakan bahwa sembahyang 17 rakaat kan belum lebih menerima sembahyang, bayangannya sudah ada 17 macam yang dilihat, rakaat sembahyang 17 dalam sehari semalaman. Kemudian Nabi singgah, Nabi disuruh Jibril berhenti singgah ada 5 kali, juga mengisyarat bahwa sembahyangnya 5 kali. Nah, salatnya 5 kali, jumlah rakaat 17. Nah, jadi secara khusus intinya Allah menjalankan menaikkan Nabi untuk membimbing. Allah hendak langsung malah jadi membimbing Nabi bagaimana memperjuangkan Islam. Nah, makanya dalam Isra Mi'raj Allah banyak memperlihatkan Nabi kalau orang berbuat kebaikan bagaimana balasannya, orang berbuat kejahatan apa siksa dan balasannya. Nah, Nabi nyaman memboyong Islam. Nah, 3 tadi sudah alasannya. Jadi nang ianya Isra Mi'raj Allah hendak bahasanya memberi pelajaran kepada Nabi. Allah hendak memberi kesuksesan dan kebaikan, keberhasilan kepada Nabi. Kita sudah tahu, kita sudah paham apabila kita hendak mencapai, hendak mendapat kebaikan, jalannya kada mulus, jalannya kada lurus, pasti jalannya banyak rintangan dan halangan. Nah, makanya Nabi dalam Isra Mi'raj perjalanan beliau kada lurus, halangan rintangan. Waktu Nabi jalan ada panggilan Yahudi. Kata Yahudi, wahai Muhammad, berhenti sebentar, aku hendak memberi nasihat. Nabi kada menghiraukan, kada heran Nabi, cangang aja kada. Setelah lewat, kata Nabi, wahai Jibril, siapa yang manggil tadi? Nah, kata Jibril, itu Muhammad, panggilan Yahudi. Seandainya engkau menghiraukan, engkau menjawab panggilannya, niscaya umat engkau semuanya jadi Yahudi. Nah, jadi kan ada Islam. Nah, jadi gagal Nabi, gagal. Selamat Yahudi. Jalan panggilan lagi Nasrani.
kanan Yahudi, kiri panggilan Nasrani. Kata Nasrani, wahai Muhammad, berhenti sebentar, singgah satu mat. Aku hendak menasihat. Nabi kada menghiraukan juga. Terus setelah lewat, kata Nabi, panggilan apa? Nah, kata Jibril, panggilan Nasrani. Seandainya engkau memperkenankan, engkau menjawab, umat engkau semuanya jadi Nasrani. Nah, jadi Yahudi Nasrani ini mulai zaman Nabi sampai sekarang nya tetap menjajah kita. Walaupun anak cucu kita merdeka dari Jepang dan Belanda, atau nenek moyang kita dahulu, abah kita dahulu selamat merdeka dari Jepang dan Belanda, tapi anak cucu kita sampai kiamat kada akan lepas dari penjajahan Yahudi dan Nasrani. Maka itu Yahudi Nasrani selalunya berusaha kayak apa Islam ini supaya hancur, kayak apa anak-anak Islam supaya rusak. Memang tujuannya itu sesuai dengan ayat Al-Quran berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah, kada akan ridha Yahudi dan Nasrani kepada engkau dan umat engkau Muhammad sehingga mereka ikut millah. Nah, ini ada perbedaan tujuan. Millah ini mananya agama, din juga agama. Rajin baca doa salamat salamatam pi napa? Pidin kah pi millah kah? Pidin. Han. Agama tuh din bacanya, tapi ini millah. Millah itu apa artinya? Artinya gaya. Nah, cara Yahudi Nasrani kada akan senang ke orang Islam kecuali orang Islam ikut gayanya Yahudi. Orangnya Islam tapi gaya perbuatannya gaya Yahudi dan Nasrani. Guntingannya, wah, 17 pilukannya, wah, kayak Yahudi Nasrani. Cara ulang tahunnya, ulang tahun pakai lilin, pakai api, gaya orang Barat. Tok ada gaya orang Islam, ulang tahun pakai api, pakai lilin. Orang Islam cuman bersalamatan, ulang tahun. Nah, Islam orangnya gayanya gaya Yahudi Nasrani. Pengantinan, gaya Yahudi Nasrani. Nah, bila orang Islam gayanya, caranya kayak Yahudi Nasrani, mereka sudah senang, suka. Walaupun kita kada masuk Yahudi, kita kada masuk Nasrani, mereka suka kalau perbuatan kita seperti Yahudi dan Nasrani. Nah, itu yang mereka maksud. Yahudi Nasrani inya gin paham, inya kada berharap kita nih masuk Yahudi Nasrani, kada. Nang diharapnya cukup perbuatan kita seperti Yahudi dan Nasrani. Jaka Nabi Mahirani panggilan gagal, pelajaran perjalanan Nabi. Banyak lagi panggilan lagi. Kemudian ada setengah jam deh, belum lagi burak berangkat. Insya Allah kita tonton sebelum jam 12. Nah, dengan tiga alasan tadi, maka terjadilah Isra dan Mi'raj. Dengan ringkasnya, manakala Allah hendak memuliakan seorang hambanya dengan kemuliaan yang tidak pernah dicapai oleh para rasul dahulu. Allah ingin berikan Nabi kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepada orang lain selain Nabi. Allah perintahkan Jibril supaya masuk ke surga Firdaus. Nah, kata Allah, wahai Jibril, engkau masuk ke surga Firdaus untuk mengambil kendaraan yang kuat, yang laju, cepat, supaya perjalanan Nabi sukses.
kada alangan. Kendaraan untuk berangkat Nabi kada tahan kendaraan luar negeri. Harus kendaraan luar dunia. Kada tahan. Harus buraknya mengambil ke surga Firdaus. Kada tahan burak nang di Banjarbaru. Ke surga mengambil. Mbak surga pulang seluruh surga megah mulia istimewa tapi mengambil ke surga Firdaus. Surga nang paling mewah. Surga Firdaus paling mewah istimewa karena surga ini bangunannya kayak perumnos, kayak rumah susun. Nah kalau surga itu bangunnya bersusun. Kalau neraka berlapis, neraka bertumpang. Jadi surga bersusun, Firdaus paling tengah, paling hebat. Kalau neraka berlapis bertumpang. Ujar juga ulun tahu aja bang. Karena ulun kada belum melihat lagi. Cuma ujar di kitab surga ini bersusun. Nah Firdaus di tengah, neraka bertumpang. Nah, paling bawah neraka itu tempat orang munafik. Nang luarnya Islam, dalamnya kafir. Itu neraka paling bawah. Hanya paling jahat kafir itu orang munafik tuh. Jahat pada kafir asli. Nah lalu Allah menyuruh Jibril langsung ke surga Firdaus. Hebat memang. Surga Firdaus memang hebat. Nang Abu Nawas kah? Nang disambat rancak banyak kisah. Pintar pandai Abu Nawas lah. Abu Nawas itu orang alim, ulama. Nah, sampai-sampai Abu Nawas sendiri rasa kada patut masuk ke surga Firdaus. Abu Nawas orang alim, orang hebat. Kita tahunya aja, tahunya Abu Nawas ini model lucu banyak kisah aja, pada orang alim. Buktinya tuh maulah syair nang hari Jumat. Napa hari Jumat syairnya? Nah baca pulang dapat pulang 100.000 nah. Panitia bangkrut dalam ini. Embari orang terus. Nah napa Abu Nawas rasa kada patut ka surga Firdaus. Ilahilas tole Firdaus ya la wala aqwa al naril jahimi pahablitau batang filtunubi penaka ukafil zambil azimi. Jar Abu Nawas karena surga Firdaus ini hebat aja Abu Nawas ilahi wahai Tuhanku las tole Firdaus ya ala ulun ni kada patut ka surga Firdaus. Merasa amal kayak ini, ibadah kayak ini, Abu Nawas, ulun ya Allah kada patut ka surga Firdaus. Tapi orang pintar pandir. Napa? Wala aqwa ala naril jahimi, tapi kada tahan ka neraka. Pintarnya pandir. Ka surga Firdaus kada patut, ka neraka kada tahan. Be di mana lagi? Di maratapu saya diam. Ka surga kada patut, ka neraka kada tahan. Di diam aja lagi di Abu Nawas diam lagi maratapus nih. Jangan bebulikan. Nah, ngaran pintar pulang. Ka surga Firdaus kada patut, ka neraka kada sanggup. Tapi pintar pandir pahabli taubatan waqfir dzunubi bari ulun taubat ampuni dosa. Nah orang taubat dosa habis kemana tempatnya bisa kalau menyindir Allah bari taubat ampuni dosa. Nah fa innaka ghafir dzambil azimi karena engkau yang sanggup mengampuni dosa besar. Pintarnya pandir ka surga Firdaus patut karena katahan tapi beri taubat ampuni dosa engkau mengampuni dosa yang besar. Nah berarti nang ianya surga juga dicari sidin. Abu Nawas tuh paling terkenal juga. Tapi kada orang Alabiola benar salah. KTP-nya cari bang. KTP sidin Alabio kah? Ulun kada sampai cuma lihat KTP sidin kada sampai temuan juga. Nang terkenal keluar terkenal apa? Keluar terkenalnya apa? Memanjangan hintalo kah? Memanjangan hintalo leh. Lain yang hintalo ditarik kah? Dia cuma panjang. Napa ya kena hintalu? Ya, panjang hintalu ya. Yang men Alabio bang. Di sini lain Alabio leh.
Parah kah? Sama aja lah. Alabio itu kenal Pak. Bukan pian kah? Alabio nalin lah. Pian merah tapos lah. Aja Alabio anggap orang lain aja. Nah, Alabio apa kenalnya? Cerdik, pintar, pandir lah. Ada lo mendengar kisah dasar pintar Alabio nih. Sampainya kawa mengalahkan dokter spesialis kalah dan kawanya memakalah orang. Pian ke orang Alabio kisah Alabio kita leh sedikit tadi. Nah, artinya dasar pintar Alabio nih kawa mengalahkan dokter spesialis dan kawa menipu orang. Kisahnya kayak ini. Kisah Jepang juga, bujur tahu juga, muni kitab nanti ada hulu. Orang Alabio aja kehendakan sugih. Nah, bakabun ini gagal. Betani bahuma gagal. Berdagang gagal juga. Maka hendak sugih. Akhirnya nikat. Nah, nikat orang Alabio ke Jakarta. Mau langsung cari usaha ke Jakarta langsung. Tolak ke Jakarta. 3 hari di sana belum kuliahan usaha. Nah, sekalinya dalam 3 hari jalan-jalan Jakarta melihat iklan. Melihat nih nah ada pengumuman di jalan dokter spesialis mengobati seluruh penyakit. Ngajahan tulisannya. Buka mulai Kamis sampai Senin. Nah, bacanya lalawainya orang Alabio meniru juga nang kaini urang. Tulisnya juga di parak nang inya begana atau kan tulisnya dokter spesialis mengobati seluruh obat. Kemudian buka semingguan. Wah, orang kada pakai kantor kan. Orang perusahaan pengrajinnya swasta. Buka tiap hari. Nang anehnya dibuatnya bila sembuh bayar 100.000. Kalau kada sembuh denda 1 juta. Wah, liwar ngini iklannya kawawanian. Bila sembuh bayar 100 aja. Bila kada sembuh dandanya 1 juta tulisnya. Orang baca. Bilang tak paling dulu orang membaca. Nang mandangar denda tuh. Bila sembuh bayar 100. Bila kada bayar 1 juta. Nangin to. Lalu ada nang mantis mencoba. Nah, ada pasien. Nah, ada orang datang ke kantornya tadi. Nah, mbak datang. Masuk. Oh, ini pasien mau berobat? Ya. Mau ajahan. Ujar dokter tadi kan, ujar nomor Alabio. Sakit apa? Ulun ujar kurang perasaan. Nah, kada merasa, pahit kada merasa, manis kada merasa. Oh, berarti COVID mulai dahulu nih. Ujar yang datang tadi, ulun ini hilang perasaan, kurang perasaan. Nah, jadi dokter, wah, Alabio lah. Ya, berabah jar. Kita obati. Berapa orangnya? Ambilakan dokter botol oleh kendaraan. Oleh kendaraan toh diambil titiknya di muntungnya. Nah, kayak apa jadi dokter? Ujian yang sakit, ini lain obat, ini oleh. Nah, berarti jadi dokter, ikam sudah sembuh. Nah, sudah sembuh karena tahu ini oleh. Berarti perasaan sudah kembali. Nah, bayar 100.000. Bayar. Boleh pasien tadi. Mikir-mikir nih di hati kayak apa pulang nih. Mencoba seminggu berikutnya datang pulang. Nah, datang seminggu, minggu kedua datang. Oh, kata dokter, apa lagi nih? Sakit apa? Ya, sakit apa? Kurang ingatan. Nah, yang kedua nih, kurang pengingat. Kurang ingatan. Ya, kata dokter. Berabah, kita obati. Berabah orangnya ambilakan pulang oleh motor. Ambil oleh motor, kasayakan pulang kita. Oh, ini jenang sakit kada obat ngini oleh nang semalam. Oh, berarti Bapak sembuh ingatannya. Nah, kan ingat ini minyak oleh nang semalam. Nah, bayar pulang 100.000. Alabio. Bulik seminggu berikutnya mikir pulang. Aku sampai 3 kali jar. Tanpa kalah. Minggu ketiga datang pulang. Nah, apa nih? Pasien mau apa nih? Berobat. Ya. Sekarang sakit apa? Ini Bapak yang dulu ya.
Ya. Mau apa? Berobat. Sakit apa? Kurang penglihatan. Nah. Jadi ulun ini kada pati melihat, kurang penglihatan. Ya. Kita obati, berubah. Orangnya berubah. Lalu ambilkan minyak uli, titikan ke mata, bertambah kadep. Jangankan uli, banyak. Bayangkan dia kita berubah titik banyak, tambah kadep mata, apalagi uli, tambah kadep. Nah, ujar dokternya sesuai dengan iklan dan perjanjian, aku denda 1 juta. Karena mata tambah kadep. Dah, ambilkan dokter, duitnya seikat. Nah, dokter ini, nah duitnya harga 50. Nah lah 50, 20 lambar, harga 50.000 20 lambar, jadi 20 1 juta. Nah terima, imbah terima, julungi dokter tisok, nah, nih mata sapue nih, sapue, imbah di sapue, saya melihat, di hatinya duitnya 20-an, berjanji kan 50 tadi, dokter 50-an, di 20, beri kakaknya, napa? Ini duitnya nih 20-an bukan 50. Oh berarti jadi dokter bapak sembuh. Nah, sudah melihat. Nah, sudah melihat duitnya 20-an. Nah, jadi dokter bapak bayar 100. Kembali 1 juta. Oh, pintar lah. Ala bio. Kembali. Minyak pina kurang, pertama udah diisi, ada pertama bisa jauh lagi perjalanan. Nah kemudian tadi Jibril masuk ke surga Firdaus, lihati burak di sana ada 40.000 burak. Wah, burak 40.000 di Banjarbaru berbuah burak. Wah, kalau disuruh Jibril 40.000, bingung Jibril, nang mana diambil ini? Maka untuk perjalanan jauh, kalau pindah salah ambil, wah bingung Jibril, buraknya 40.000, kita jangan 40.000, 4.000 gini bingung. Kenapa disuruh ambil 40.000? 4.000 bingung. Jangan 4.000, 400 gini bingung. Jangan 400, 4 gini bingung. Tuh ikan binian ada 4 pilih mana? Bingung mencari. Lalu Jibril melihat burak dihiga, pina santai burak nih, tak ungut, menangis. Kalau nang 40.000 tadi, nah rame berkeliaran di surga, mondar-mandir bolak-balik orangnya. Nang seikong pina garing. Ujar Jibril, aku parakin nang garing ini cobaan lah. Tanya Jibril kenapa ikam tak ungut, ikam bersedih? Kada siapa teman ikam, kawan ikam rame. Ujar nang ini, aku sakit. Nah, jeburak aku sakit. Sakit apa? Jibril saya kepala kah? Kada. Sakit paru kah? Kada juga. Ini sakit apa? Sakit malarindo. Wah, saya malarindo sekali. Kenapa? Ujar burak, aku sakit garing karena melihat tulisan di kawan-kawan kok. Nah, burak nang 40.000 tuh didahi bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ujian nang saikong nih, aku kaganangan tuh lawan nang Muhammad tuh siapa orangnya? Nyata orang mulia. Sebab berdamping dengan Allah. Han burak bahasanya binatang. Kada bakal rindu lawan Nabi. Kita nang bakal mun kada cinta ketalaluan. Nah gitu. Nah lalu ujar Jibril unang kain ini, Jibril orang ini kada garing bujuran, kada sakit bujuran, orang ini garing karindangan. Biasanya berorang karindangan bawah bertemuan sehat. Nah kayak itu. Binian lah jen munnya handak lawan si ano, kelihatannya kada hakon. Nah karindangan nya bepatak di kamarnya 5 bulan sampai setahun. Nah julungin nasi kada hakon, katupan makanannya. Ujar Jibril menikam karindangan lawan Muhammad, nah ikam malam ini ku bawa bertamuan lawan orang nang ikam rindukan. Wah, napa burak
Nanggaring tadi menangis 40.000 tahun di menangis. Mau menangisnya burak tadi imbah Jibril pertemuan, wah meluncat kan sihat langsung meluncat. Ringkasnya dibawa Jibril keluar dari surga langsung menuju rumah Nabi kita. Nah, hanya berangkat burak 3-4 jam dah. Seberapa jam lagi waktu sampai Nabi sampai Jibril berburak ke rumah Nabi. Hendak burak di halaman rumah Nabi, Jibril katok rumah Nabi. Keluar Siti Fatimah. Nah, nang keluar anak Nabi Siti Fatimah. Nah, Fatimah melihat Jibril bingung. Orangnya langkar, orangnya gentang, bunga seorangnya putih. Lalu Siti Fatimah, siapa dicari? Nah, pian cari siapa? Ujar Jibril mencari Abah Hikam Muhammad. Nah, Fatimah masuk ke dalam karena yang dicari Abah. Nah, ini pulang kalau datang ujar Jibril, aku disuruh Allah menjemput engkau, mengambil engkau menghadap Allah. Nah, ujar Nabi, untuk apa? Untuk apa aku diundang? Nah, ujar Nabi, wahai Jibril. Jawab Jibril, Allah hendak mengampuni dosa engkau, kesalahan engkau yang dahulu dan akan datang. Padahal Nabi kan kada berdosa, ada kesalahan. Cuma itulah kalimat Jibril. Jibril Allah hendak mengampuni dosa engkau dahulu dan akan datang. Nah, Nabi nangaran pimpinan sedunia. Jar Nabi, nang ini gasan aku. Nah, ini gasan aku diampuni ini. Gasan umatku apa? Wah, pimpinan dasar gaganangan umat. Hendak nyaman umat jadi ganang. Umatku kenapa? Nah, ujar Jibril, ikam masalah umat jangan dipikirkan. Allah berjanji, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah selagi memberi umat engkau, nang engkau pasti ridha. Kada disambetakan diberi nang apa? Amun disambetakan kalau salah. Punya Allah memberi nang engkau ridha. Nah, kayak itu. Hanyar Nabi tenang. Ringkasnya turun Nabi. Nah, itu burak. Jadi kita berangkat pakai burak. Nah, Nabi hendak menunggang burak. Buraknya begagah. Nah, buraknya bergerak. Kada hakon. Oja tangkap Jibril di gulunya. Wahai burak, ikam jangan menyempanakan aku. Ikam begagah diam. Oja burak, aku sudah ditunggang oleh para nabi dahulu. Nabi Ibrahim pernah menunggang. Oja Jibril, ini burak kayak lebih mulia pada seluruh orang. Nah, lalu diam. Nah, bagaimana buraknya? Imbah burak diam, Nabi siap hendak menunggang. Jibril tunggang. Wahai Nabi, wahai Muhammad, Nabi hendak menunggang, nabinya menangis. Kan tadi burak nangis. Ini Nabi pulang. Kan tadi biniannya menangis, lakiannya pulang nangis. Kan nang kacau tukang nang maminang itu. Kan nang marah akan nang kacau. Tadi biniannya lakiannya. Ujar Jibril, Nabi menangis. Jibril, wahai Muhammad, kenapa ikam menangis? Masih kurangkah aku persiapan? Masih kada lengkap kah? Ada aja Nabi. Kada Nabi. Ujar Nabi, aku menangis. Aku hajakan betunggangan. Umat kayak apa? Dia pulang. Nabi disuruh nyaman betunggangan kendaraan burak, menangis. Kegenangan umat. Umat tuh kayak apa? Rupanya nang kayak ini nih. Rupanya bubuhan anggota Dewan Maniro. Nang ini sok nih. Han anggota Dewan disuruh bebuat ke mobil, ke motor, menangis dia. Han kagenangan bubuhan masa mendukung bepanas di lapangan. Nah, jadi anggota Dewan suruh buat ke mobil, ke motor, menangis. Tahu alasannya apakah? Alasannya tahu kan? Bisa jauh motornya keburukan, nangis. Anggota Dewan itu apa? Wakil rakyat lah. Biasanya wakil nih di bawah pada ketua. Agak nih kan wakil rakyat, orangnya harap pada rakyat. Kan wakil lah. Rubah pengarannya jangan wakil rakyat. Maka wakil rakyat, orangnya mulia pada rakyat. Kembali. Nah, lalu berangkat Nabi. Nah, kita ambil contoh-contoh. Nah, berapa contoh yang dilihat.
Karena Allah menjalankan maniakan Nabi hendak milih pelajaran. Nah, lalu dalam perjalanan Nabi diperlihatkan orang bercocok tanam. Ini contoh yang positif lah, contoh yang baik. Dalam perjalanan Nabi melihat orang bercocok tanam atau menanam padi atau menanam benih. Nah, kenapa nanti menanam benih itu yang dilihatkan aneh lah. Pian aneh yang melihat orang menanam padi. Kada aneh lah. Kenapa itu contohnya? Ada nang aneh, nang ajaib. Walaupun menanam padi dilihat, tapi nang anehnya begitu ditanam langsung besar. Nah, kada kita menanam benih nang langsung hari itu genal. Nah, itu Nabi melihat mbah ditanam, orang menanam langsung ganal, langsung berbuah, langsung masak, langsung dipanen. Wah, itu yang anehnya. Nah, Nabi melihat orang bertanam langsung ganal, berbuah, masak, langsung dipanen. Mungkin pakai motor harit kan atau perang harit, nang itu. Nang aneh lagi di harit di depan, di belakang berbuah. Di harit di belakang muka berbuah. Nah, aneh lagi. Han, amun ada pian nang betanam benih ke itu ini. Kada usah nang luaskin bahuma. Kata muka belakang buah, belakang muka berbuah. Han, jangan nang kayak itu 10 meter kan sekian 4 bahuma cukup baik. Tapi kada mau habis katam. Nah, dasar heran Nabi, aneh Nabi. Ujar Nabi, wahai Jibril, napa ini? Contoh ngapa orang bertanam nang kene langsung ditanam masak hari itu, kemudian dikatam pada mau habis. Nah, ujar Jibril, ini Muhammad contoh umat ikam nang bawakaf, nang bersedekah, nang berimpak, nang menyumbang kepada kemajuan agama. Artinya orang bersedekah. Nah, orang bersedekah itu pahalanya lakas sampai. Kata Nabi, kata Rasulullah, sedekah, barang sedekah, baik duit, baik barang lainnya, barang sedekah itu bila keluar dari kantong nang bersedekah, belum sampai ke celingan, belum sampai ke panitia, pahalanya sudah sampai kepada Allah. Nah, cepatnya. Makanya benih ditanam, langsung berbuah, langsung masak. Jadi, contoh kan Nabi, kalau madahkan ke masyarakat Imba Isra Mi'raj, Nabi madahkan siapa bersedekah, pahalanya belum barang sampai ke panitia, sudah sampai pahalanya. Nah, itu kecepatan pahalanya. Nang kada mau habis nampak? Contoh apa? Pahalanya kada habis. Amun pian menyumbang ke masjid. Nah, selama masjid itu dipakai, nah kita umpamanya meninggal sudah dapat sembahyangan orang, dapat acara orang kebaikan, dapat pahala. Nah, kada mau habis selama masjid. Apalagi kalau nang dibangun tak pakai 24 jam. Mungkin tahfiz, mungkin pesantren, mungkin sekolah Arab. Nah, itu tak pakai terus. Nah, bila kita menyumbang ke situ, maka bila kita sudah mati, tak pakai tempatnya, dapat pahala. Kan mau habis. Katam di muka, belakang berbuah. Katam belakang, muka berbuah. Nah, sumbangan kita kada akan habis pahalanya. Nah, itu kan contoh Nabi lihatkan. Maka sedekah itu berkata pulang. Jadi kita bersedekah keluar di kantong kita, masih di tangan, belum sampai ke buku panitia, belum sampai ke celingan, pahalanya sampai kepada Allah. Betul, nang duit nah, duit kita buat kecilingan tuh, inya berkata 5 kata. Oh, panjang pula 5 kata ini. Duit tuh berucap, percayalah piang. Duit yang dibuat kecilingan berucapnya 5 kata. Dustainya jer. Pian mun kada percaya, coba isok nyumbang 2000 kan buat kecilingan dangare bang. Membelanya kada bersuara, dasar pian kada mendengar. Kada kawa mun mata mun talingnya di kepala mendengar, tapi kawa didengarnya dengan
talinga hati. Wah, udah dibuat yakin. Nah, talinga hati kita mendengar inya berucap 5 kata. Wah, tinggal 5 kata tuh, kejauhan, kebanyakan. Pokoknya dulu bila menyumbang, nah pahalanya cepat sampai, kemudian kada mau habis kalau bangunannya ini bangunan yang terus berjalan. Nah, kita. Nah, jangan keluar menyumbang nang kebaikan. Pahala dapat terus. Berarti sebaliknya tak, bila menyumbang kejahatan dapat terus securit dosanya. Nah, umpat nukar tarpal punya gesan karaoke. Nah, bila karaoke berdosa, bila karaoke berdosa. Nah, karena umpat nukar tarpalnya, menyumbang kabelnya. Nah, bila orang main berdosa tak, sama masjid ya. Nah, bila tak pakai masjid pahala dapat. Bila karaoke malam ini seorang menyumbang kabelnya, nah, tarpalnya, papannya, drumnya. Nah, macam-macam main. Pilihan apa nah hendak pian. Hendak keduanya terserah aja. Resiko pian juga. Nah, kemudian kata aulia Allah, kata aulia yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kata beliau sunat bersedekah setiap waktu, malam, siang, sedikit banyak jar. Sedikit banyaknya sunat bersedekah. Kita artinya bersedekah ini jangan sampai mahadang sugih. Nah, jangan mahadang banyak duit baru sedekah, jangan mahadang sugih. Amun mahadang sugih bersedekah, pusialah kali sugih. Kali bersedekah. Kada pasti, kada musti nang banyak baduit tuh banyak memberi, kada mesti. Bisa tak banyak orang nang biasa aja. Jangan mahadang sugih. Bisa aja tarancak nang kada pati baduit bersedekah pada nang baduit. Buktinya, coba kita rasakan buktinya. Umpamanya kalau lakian ke Jumat ke masjid ada kan celengan, atau kalau secara umum binian lakian ada orang pengamis, ada orang minta-minta. Ini contohnya, orang yang banyak berduit belum tentu banyak memberi. Contohnya, kita ke masjid Jumat, atau orang datang minta. Nah, orang datang minta, kita berduit 15.000. Puluhan ribu lawan 5.000. Nah, mana diberikan? Ada orang minta duit kita 15. Ada 10.000, ada 5.000. Amun olon 5.000 olon berikan. Mumpian kira 10. Kalau aja. Buktinya 15 dulu. Nah, imbet tuh minggu kedua, minggu berikutnya datang pulang orang minta, kita berduit 17.000. Saya banyak duit. 10.000, 5.000, 2.000. Yang mana berikan? 2.000 lah insyaallah. Berduit 17, 2.000 nyumbang. Berduit 15, 5.000. Tak bukti dah. Bujuran nah. Pian tadi amunnya 5 lawan 10. Kira 5 lah. Ayo kakui 5. Supaya jangan ada dusta di antara kita. Minggu ketiga datang orang minta ketiga, kita berduit salambarannya 20.000. Berapa menjolong? Parai. Nyata parai. Kada tak jolong 20. Berduit 20.000, banyak pada semalam. Parai menyumbang. Nah, itu buktinya. Ya, satu. Nah, berarti kawa satu contoh aja lagi nah. Pina landung dah. Pian nyaman didukan ulun berdiri Padahal amunnya di bis apa talarang berduduk pada berdiri ongkosnya. Lagu ulun hana berdiri, hana murah ulun. Nah, kemudian contoh kedua. Banyak aja contohnya 17 tadi kan. Namun dibaca 17-nya subuh hampian. Contoh kedua, Nabi melihat laki-laki dan perempuan. Melihat Nabi lakian binian. Nah, berpakaian cuman
di muka secarik kain, di belakang secarik sedikit di pakaian. Lakian binian bergabung pakaian cuman tak baik simpak pinanya. Kalau simpak tuh ada juga yang segitiga tertutup. Ini muka sedikit, belakang sedikit secarik kain. Dihalau, dihandar mereka itu. Nah, dihandar tujuh ke neraka. Kemudian makanannya buah-buah pahit. Kemudian diazab dengan api. Nah, kata Jibril, kata Nabi, wahai Muhammad, wahai Jibril, apa ini? Contoh apa? Nah, kata Nabi, kata Jibril, ini Muhammad orang nang kada membayar kewajiban zakatnya. Nah, kalau orang sampai wajib zakat tapi kada bayar, di akhirat kayaknya pakaian cuman secari kain dan dihajar makanan balaman-balaman neraka dan buah baduri. Nah, nang kada bayar zakat. Menyabayar jo pulang, besialah kada pas pembayarannya. Manjolong lawan siapa? Kalau sembarangan. Ulun dengar, tahu boleh kadanya. Cari ya orang nang tahu. Ulun dengar orang-orang nang kaya tuh berzakat keluarga dibawa umrah. Nah, kisahnya aja bang pinabaik si ano dasar sugih baik. Sudah keluarga banyak nang umrah, tapi duit zakat besialah kada pas benar. Keluarga tuh berhak lah nerima zakat. Bila kada berhak, nah berarti kada sah pengeluaran zakatnya. Ada juga cara ngelola zakat model kayak arisan. Nang betoko sebelah sini berzakat ke toko sebelah. Nang toko sebelah zakat ke sini. Itu kali zakat tuh arisan. Kalau pina nang memakan beto kayaknya di akhirat. Kalau pina nang besalawar simpak di akhirat. Padahal menyumbang umrah berapa? 10 orang. Berapa kali 30, 35 bersedekah sekalinya di akhirat besalawar simpak. Karena sasaran zakatnya kada pas. Nah, kayak itu. Apa? Lapah udah. Duduk lapah. Bari hiburan dulu. Nah, lepantun dulu. Supaya kada uyuh atau mengurangi lapar. Ulun bari pantun. Banang sesama banang biru yang kita suka. Mungkin senang sesama senang, habis waktu ampihan kita. Nah, ya Pak. Mantap lah, ampih lapar. Pinang tuha berundun-undun, pinang anom berangkap-rangkap. Lawan ang tuha lo minta ampun, lawan anom minta maaf. Berarti habis dah. Habis waktu. Nah, padahal 17 nih nang dilihat senyar 2. Insya Allah kena nang 15 lagi insya Allah disambung tahun dudi. Kiranya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf dan salahnya. Semoga dengan peringatan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa orang tua kita, dosa guru kita. Semoga hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.